Adiwiyata, ya, di mana di dalam kadar Adiwiyata itu ada 6 pokja. Dan hari ini yaitu kita akan tahukan kepada anak ibu apa saja fungsi dan tugas dari kadar Adiwiyata Pokja kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Untuk itu saya persilakan Bapak Ketua Pokja kebersihan fungsi drainase, silakan untuk memaparkan kadernya dan mereka mengetahui fungsi, tanggung jawab dan tugasnya di dalam kader nanti. Pada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini kita atau Bapak semua yang ada di sini akan menjalankan kepada anggota-anggota Bapak dan termasuk di kategori di pemberdayaan kader Adiwiyata Pokja kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. Nah, fungsi dari sanitasi dan drainase ini yaitu sangat diperlukan karena bukan apa? Untuk pembuangan limbah air yang kotor. Dan kotor dibuang ke luar. Nah, seandainya kalau drainase dulu Pak kalian? Sudah tahu drainase? Drainase itu selokan atau parit. Nah, seandainya kalau parit mampet, maka akan timbul terjadinya banjir dan akhirnya apa? Air tidak bisa mengalir. Nah, maka dari itu tugas pokok kita sebagai Pokja drainase, kalian ini harus bertanggung jawab dengan lingkungan parit di sekitar sekolah. Contohnya ya tidak tiap hari atau seminggu 2 kali 3 kali kita membersihkan selokan, kita bersihkan ya kita. Pokoknya jangan sampai parit itu atau bulan itu tersumbat. Paham? Ya, ini dia. 1, 3 Adiwiyata. Yang pertama, 1, baca bersama. Mewujudkan hijaukan atau go green. Jadi Inggrisnya go green. 2, biar kenapa Bapak suruh membaca bersama karena apa? Untuk bertanggung jawab. Bahwasanya kalian ada tanggung jawab. Inilah tugas pokok saya sebagai anggota Pokja drainase. Yang kedua, atau di luar. Nah, jadi di luar lingkungan sekolah kalian harus menjaga kebersihan. Jadi tidak harus parit, sampah pun yang ini. Oke. Ini contohnya. Di sini ada kader Adiwiyata terdiri dari yang pertama ini dia drainase parit. Ya, kebersihan di Pak. Fungsi sanitasinya dan drainase satu. Baca. Membersihkan toilet. Terus yang keras. Terus nah, jadi tidak parit aja, termasuk kamar toilet. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan objek penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman. Menanam tanaman yang bermanfaat kemarin itu kita tanam lidah buaya atau bahasa ilmiahnya aloe vera, ya kan? Sudah subur, sudah bagus. Kita akhirnya berinovasi dengan lidah buaya tersebut membuat gel, ya kan? Membuat gel lidah buaya dinamakan lidah buaya serbaguna. Bisa dipakai untuk apa saja. Nanti kita tahu kan lidah buaya itu bermanfaat untuk bisa makan, bisa digunakan, ya kan? Banyak untuk kesehatan juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam makanan juga bisa, ya. Jadi kita inovasikan dengan membuat yang serbaguna. Oke, lanjut. Nah, ini menjelaskan sedikit kadar adiwiyata itu terdiri dari 3 ya tadi ya. Tadi ada Pokja konservasi air. Nah, apa yang dilakukan? Seperti menghemat listrik menggunakan air, ya kan? Air itu kan dihidupkan dengan mesin air, ya kan? Terus juga melakukan penghematan air. Jadi gunakan air sepertinya contoh kalau kita inovasi. Nah, apa yang dilakukan oleh tim Pokja Inovasi yaitu karya-karya inovasi yang sudah dibuat oleh sekolah seperti pemanfaatan barang bekas dan hasil dari pembuatan di tanah. Contohnya tadi lidah buaya, ya. Anak-anak sudah paham ya? Ibu, anak-ibu di sini sudah tahu kan sebagai kader yang terpilih untuk anak-ibu sebagai kader adiwiyata Pokja atau kelompok kerja konservasi air. Nah, anak-ibu harus tahu apa tugas kita sebagai Pokja konservasi air, ya. Nah, ini adalah tugas kita. Yang pertama itu melakukan penghematan air, ya. Lalu melakukan pemanfaatan kembali secara langsung air limbah dan pembuatan limbah biopori. Nah, kemarin kan juga kita lakukan juga melakukan air, ya. Kemarin apa yang kita lakukan? Air limbah, ya, menggunakan air limbah cuci tangan untuk menyiram tanaman, ya. Itu juga termasuk melakukan pemanfaatan kembali secara langsung air limbah, lalu pembuatan biopori, ya, juga sudah kita lakukan. Yang berharap ini tetap berjalan, ya, karena kita sekarang adalah sekolah adiwiyata. Oke, ya, paham ya, Ibu, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, untuk Pokja kita yaitu tentang konservasi energi, ya, Ibu. Dan yang sebagaimana kita ketahui, konservasi energi itu adalah berupa penghematan listrik. Nah, perhatikan. Pokja konservasi energi, penghematan penggunaan listrik, penggunaan sumber energi alternatif, ya. Contohnya misalnya lampu. Kalau kita misalnya kita tidak perlu menggunakan lampu, misalnya ruangan kita sudah gelap, kita tidak menggunakan lampu. Tetapi kalau ruangan kita gelap, kita menggunakan lampu. Dan juga kalau ruangan kita terasa panas, kita menggunakan kipas angin. Tetapi kalau kita sudah terasa dingin, maka kita harus masih matikan. Itu adalah cara hemat energi, ya. Oke, anak ibu, untuk menghemat energi kita harus apa? Harus mematikan lampu atau listrik yang sudah
metode. Yang pertama, mewujud sekolah yang hijau atau blue green. Ya, yang kedua, melakukan pembinaan